Horas madihita saluhutna amang inang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus saluhut punguan lansia ditongani huriata HKBP Keramat Jati secara khusus ale dohot matahe sude lansia na adong ditongani huria HKBP. Taparadema roha dohot pikirata lahobongot tu parsauran nabadia marhite PHD lansia sadarion. Martangiang nahohom mahita jumolo di bagasan rohat tabe. Martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata mared de mahita sian buku ede nomor 20 tolu ayat sada. Martangiang mahita. Asini roha madihamu dohot dame, nasian Tuhan debata amata, dohosian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Punguan lansia nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, tapu kama turpu kerenungan di PHD Sadarion, tersurat mai di buku Sakaria Pidusia. Mamuka sian ayat sia sahatu ayat 10. Hujahaun matuhita saluhutna di bagasan bahasa Indonesia. Takasma tapayutiut. Songonon ma tersurat disi. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari punguan lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersorak-sorai adalah sebuah ekspresi perasaan jiwa karena merasa sukacita, merasa gembira, merasa tiada beban. Bersorak-sorai umumnya dilakukan atau dirasakan oleh setiap orang yang sungguh-sungguh menerima berkat sukacita atau pemulihan. Di dalam nas hari ini, kata pertama yang disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada bangsa Israel adalah bersorak-sorai, bersukacita, bergembira. Tentu ada alasan yang sangat konkret mengapa Nabi Zakaria yang ikut pulang dari pembuangan mengatakan kepada bangsa itu agar mereka bersorak-sorai. Bila kita melihat konteks sejarah latar belakang penulisan nats hari ini, sesungguhnya bangsa Israel baru saja pulang dari pembuangan, di mana Nabi Zakaria ikut terbuang pada waktu itu. Sehingga kondisi secara psikis dari keadaan mereka tidak lagi terancam, mereka tidak lagi merasa takut, mereka tidak lagi merasa tertekan, karena mereka sudah pulang, sudah dibebaskan. Itu sebabnya
Hal yang pertama yang sangat ditegaskan oleh Nabi Zakaria harus dirasakan bangsa itu adalah bersorak-sorai, merasa menang, bersuka cita, bergembira. Tetapi hal yang sangat mendasar, mengapa mereka, putri Sion, putri Yerusalem, dimetaforakan harus bersorak-sorai? Karena akan datang raja. Dikatakan di dalam ayat 9, lihat rajamu datang kepadamu. Yang membuat mereka bergembira, bersorak-sorai adalah karena raja itu akan segera datang. Mesias yang dinubuatkan akan datang. Ia adil dan jaya. Itulah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Zakaria yang boleh kita lihat di dalam perjanjian baru tergenapi, yakni ketika Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari, punguan lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Zakaria adalah nabi yang ikut kembali dari pembuangan. Dia nabi tetapi sekaligus imam yang memiliki penglihatan. Ia memiliki sebuah penglihatan tentang masa depan yang penuh pengharapan, apokaliptik. Dia merasa dalam penglihatannya bahwa apokaliptik itu pengharapan datangnya raja itu sudah dekat. Di mana yang akan terjadi bahwa Allah akan menghancurkan segala kuasa jahat dan membangkitkan orang-orang benar untuk kehidupan dalam kerajaan surgawi. Zakaria dalam penglihatannya memandang sorga yang sangat membahagiakan. Tidak ada ketakutan, tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan, tidak ada yang dipergumulkan. Itulah sebabnya bangsa itu diserukan, dielukan harus bersorak-sorai. Punguan lansia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nats hari ini kita melihat ada 4 gambaran raja yang akan datang itu, Mesias yang akan datang itu, yang kita nantikan itu. Yang pertama dikatakan bahwa raja itu adil dan jaya. Tetapi yang kedua dikatakan bahwa raja itu lemah lembut. Yang ketiga dikatakan bahwa raja itu mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Tetapi yang kemudian dikatakan juga di dalam firman Tuhan ini bahwa raja yang akan datang itu membawa damai. Inilah 4 gambaran tentang raja yang akan disambut, yang akan dielu-elukan, yang akan membuat semua umat termasuk kita pada zaman sekarang bersorak-sorai. Kita akan memasuki minggu Advent, masa-masa penantian kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias bagi dunia. Itu sebabnya sebagaimana bangsa Israel juga bersorak-sorai menantikan Mesias yang akan datang pada waktu itu, saat ini kita juga akan bersorak-sorai menantikan Mesias, juru selamat yang akan datang membebaskan kita, melepaskan penderitaan kita. Dan 4 gambaran tentang Raja Damai yang datang itu akan menjadi perenungan yang berharga bagi kita punguan lansia. Bila Allah yang akan datang itu melalui Yesus Kristus adalah Raja yang adil dan Raja yang jaya, seperti itu jugalah kita. 4 hal yang akan kita pedomani melalui firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, jadilah kita punguan lansia seperti raja itu yang akan datang, adil dan jaya. Raja yang datang dikatakan adil dan jaya. Adil dan jaya adalah suatu pertanda dari hamba Tuhan yang menderita, tetapi serentak dengan itu sebagai penerima keselamatan. Adil dan jaya merupakan sebuah gambaran karakter yang sangat berharga yang harus kita miliki. Adil merupakan cara pengambilan keputusan yang tidak berat sebelah atau berpihak pada satu kelompok tertentu. Artinya kita harus mampu menjadi punguan lansia yang adil, memperlakukan setiap orang atau keturunan kita dengan hak yang sama. Sedangkan jaya merupakan keberhasilan yang diterima sebagai perbuatannya yang adil. Lebih jelas lagi,
Keadilan yang dilakukan bukan dengan mengorbankan orang lain, tetapi keadilan yang diciptakan oleh Mesias itu adalah mengorbankan dirinya sendiri demi perdamaian. Itulah adil dan jaya. Dan kita dipanggil hari ini Punguan Lansia untuk menjadi orang-orang yang adil dan jaya. Tidak mengorbankan orang lain, tidak mengorbankan pinopar kita, tapi bahkan kadangkala perlu mengorbankan sedikit perasaan kita untuk menjaga kekondusifan di tengah keluarga. Tetapi yang kedua yang menjadi tiruan bagi kita dari raja yang datang itu adalah menjadi orang yang lemah lembut. Dikatakan bahwa raja yang datang itu adalah bukan seorang pahlawan yang siap sedia untuk berperang, bukan. Tetapi raja yang datang itu justru sebaliknya. Dia adalah raja yang lemah lembut. Dalam kelembutannya Allah berperang untuk kita. Allah memberikan kemenangan baginya di dalam kelembutannya. Saat kedatangan raja itu, kuasa militer tiada lagi, sebab senjata perang telah lenyap. Oleh karena itu, marilah kita semua Punguan Lansia menjadi punguan yang secara karakter pribadi, orang-orang yang berhati lemah lembut. Pada khotbah di bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut bukan berarti kita mempertontonkan atau memamerkan kegemulayan kita atau kekuatan kita, bukan itu. Tetapi lemah lembut yang dimaksud adalah merupakan suatu karakter menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi orang yang lemah lembut, bersandar kepada kekuatan Allah yang bertutur dengan baik. Tarlu mobi maakana tua-tua, ikon jadi tiruan do, di hata di pambahenan. Dan karakter lemah lembut ini menjadi ajakan bagi kita semua. Tetapi yang ketiga, raja yang akan datang itu dikatakan adalah raja yang rendah hati. Dikatakan oleh Nabi Zakaria, dia menunggangi keledai beban yang mudah. Punguan Lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu keledai adalah hewan tunggangan atau pengangkut yang lazim dipakai oleh kalangan bangsa Israel yang miskin. Tetapi Yesus memilih tidak mengendarai kuda, tetapi mengendarai keledai sebagai lambang kerendahan hatinya. Raja yang besar, Mesias yang datang itu tidak mempertontonkan kemegahannya, tetapi menunjukkan kerendahan hatinya. Seperti itu jugalah kita, Punguan Lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Walaupun pada masa itu keledai terkesan sebagai sarana angkutan bagi rakyat kalangan bawah, tetapi Yesus memilih untuk memakainya. Karena Nabi Zakaria telah menubuatkan bahwa kedatangan Mesias adalah mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadilah kita menjadi Punguan Lansia yang memiliki kerendahan hati. Tarlu mobi lambatua hita lam serep marohata. Gabe tiruan tu akapino parta. Tetapi yang terakhir, Punguan Lansia yang dikasihi, karakter yang menjadi tiruan bagi kita, sebagaimana Mesias yang datang itu adalah pembawa damai. Dalam hal ini, tugas kita adalah membawa damai, bukan menciptakan, bukan juga membuat, tetapi dikatakan membawa damai. Kita diutus untuk membawa damai, artinya kita harus terlebih dahulu memiliki damai dalam diri kita. Terlebih dahulu memiliki eirene dalam diri kita. Lalu kita bisa mentransfer damai itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada pinopar kita. Manakala banyak orang yang berpandangan bahwa kemenangan selalu menjadi milik sang pemegang senjata, tapi firman Tuhan berkata, kemenangan sejati justru dimiliki oleh orang-orang yang mengedepankan kelemah lembutan dan kerendahan hati, sehingga mereka mampu membawa damai. Jadilah Punguan Lansia yang mau membawa damai. Punguan Lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam masa-masa penantian kedatangan Mesias, marilah kita menjadi Punguan Lansia yang adil, Punguan Lansia yang juga lemah lembut, Punguan Lansia yang rendah hati,
dan punguan lansia yang membawa damai. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami dapat bersorak-sorai, bersuka cita, menantikan kedatangan Mesias Juru Selamat kami yang hidup. Dan sambil menantikan kedatangan Mesias, kami akan memiliki karakter yang diajarkan oleh Yesus Mesias yang akan kami sambut. Biarlah kami menjadi punguan lansia yang adil, punguan lansia yang hidup di dalam kelemah lembutan, punguan lansia yang juga hidup di dalam kerendahan hati, dan punguan lansia yang membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih bagi keluarga kami, bagi pinopar kami. Berkatilah masa tua kami ya Tuhan, agar kami semakin berharap kepadamu, agar kami senantiasa menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 530 sia ayat 6 parjolo. Mahita martangiang ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hamitogi hontu panguncunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na po na harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Asini rohan ni Tuhata Jesus Kristus, holong ni rohan ni debata ama, dohot parsaoran ito di parbadiama, na madongani hamu sa luhut na. Amen. Horas madihita sa luhut na punguan lansia na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sails the seven seas, the winds of change whisper in the trees. Streetlights, even stoplights, blink of bright red and green. With every Christmas card I write, a silent wish sails the seven seas, the winds of change whisper in the trees.